Shalom saudara, pada saat ini catatan penyembahan akan membahas tentang kekristenan pada satu era yang bernama abad pertengahan. Mungkin beberapa di antara saudara pernah membaca literatur tentang bagaimana kekristenan itu berkembang dahsyat di abad pertengahan. Literasi yang ada, catatan yang ada, itu seringkali menganggap bahwa perkembangan kekristenan abad pertengahan itu disebabkan oleh faktor politik, di mana Kaisar Konstantinus atau Konstantin the Great itu mendukung kekristenan, memfasilitasi kekristenan, dan berkelanjutan sehingga berkembang di hampir seluruh wilayah Eropa. Namun saudara, kalau kita membaca lebih detail lagi, lebih rinci lagi, ternyata bukan semata-mata karena faktor politik. Bukan semata-mata karena faktor kekuasaan yang membuat kekristenan berkembang pesat di Eropa pada abad pertengahan itu. Tetapi apa? Tetapi ada sisi yang lain di mana muncul para pemimpin-pemimpin yang mempunyai dedikasi yang luar biasa, yang mempunyai kerendahan hati yang luar biasa, yang mempunyai kesungguhan yang luar biasa dalam mereka melayani dan mengembangkan pemberitaan Injil di Eropa itu. Salah satunya itu adalah seorang saudara bernama Gregory Agung yang hidup pada tahun 540 sampai 604 Masehi. Gregory Agung ini, saudara, adalah seorang cucu dari uskup Roma. Jadi cucu uskup Roma, dan dia adalah putra senator yang kaya raya. Jadi dia adalah anak dari seorang senator yang kaya raya, dan dia adalah seorang cucu dari uskup Roma yang pasti hidup dengan berbagai macam fasilitas. Tapi perhatikan apa yang dia lakukan. Sekalipun demikian, ia menyerahkan diri untuk melayani Tuhan sejak masa muda. Perhatikan, dengan menjual tanah milik, Gregory membangun 7 biara dan menyediakan kebutuhan pangan para biarawan. Penjualan sisa miliknya dibagikan kepada orang miskin. Jadi saudara, Gregory itu menjual apa yang dia punya, dia menyediakan kebutuhan bagi para biarawan, dan dia membagi sisanya untuk orang-orang miskin. Perhatikan betapa Gregory mendedikasikan seluruh hidupnya untuk pekerjaan Tuhan. Betapa Gregory memberikan seluruh hidupnya untuk mensupport, mendukung para pelayan-pelayan Tuhan. Sehingga akhirnya dia pun menjadi seorang pemimpin dengan prinsip yang menarik yang kita perlu sama-sama simak. Dia berkata begini, saudara. Servus servorum Dei. Servus servorum Dei, artinya a servant of God's servant. Gregory sebagai seorang pemimpin pada waktu itu memegang sebuah prinsip bahwa dia bukan hanya hamba Tuhan, dia bukan hanya hamba Allah, dia bukan hanya hamba Allah Tritunggal, tetapi dia adalah servant of God's servant. Servus servorum Dei. Dia punya kerendahan hati untuk berkata, aku adalah hamba dari hamba-hamba Allah. Dia punya kerendahan hati untuk berkata, aku adalah pelayan dari para pelayan-pelayan Allah. Kerendahan hati inilah yang menarik banyak orang, yang menarik banyak pelayan Tuhan bersemangat untuk melayani Tuhan. Dari mana? Bukan semata-mata faktor politik, tapi dari teladan hidup pemimpin pelayan dari seorang Gregory Agung. Nah, saudara sekalian, kalau kita perhatikan firman Tuhan dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-5, di sana diceritakan tentang bagaimana Yesus, ya. Ayat 4 saya bacakan. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu.
Ini adalah bagian dari perjamuan malam di mana Tuhan Yesus memberikan teladan tentang pelayan yang melayani. Yesus menempatkan diri sebagai servus servorum Dei. Saudara, wah, Allah, anak Allah itu menempatkan dirinya sebagai pelayan dari para rasul. Bukan pemimpin yang ada jauh di ketinggian dan dia memerintahkan rasul-rasul, tidak. Tapi dia menempatkan sebagai servus servorum Dei, servant of God's servant. Allah sendiri, anak Allah sendiri memegang prinsip menjadi pelayan dari para hamba Allah. Sebuah teladan yang luar biasa. Dan inilah, semangat inilah, roh inilah, karakter inilah yang mendukung perkembangan kekristenan abad pertengahan sehingga berkembang begitu dahsyat, berkembang begitu masif, tentu dengan beberapa catatan-catatan yang juga kita perlu perhatikan dengan kelemahan-kelemahan yang ada. Tapi aspek ini tidak bisa dihapus, saudara, bahwa ada para pemimpin di abad pertengahan itu yang melayani dalam kerendahan hati, pemimpin yang memberi diri, mendedikasikan diri sehingga banyak orang terinspirasi dan menyerahkan diri sebagai hamba-hamba Allah. Mari bersama-sama kita sebagai orang-orang percaya, sebagai pelayan Tuhan, sebagai pendeta hamba Tuhan, majelis pengurus, mari kita pegang prinsip ini, servus servorum Dei. Tuhan Yesus memberkati.